hancurkan nasib suamiku yang pergi melaut di Taiwan tanpa kabar ternyata menghamili wanita lain. Ku pergoki persembunyian mereka dan saat itu ku buat nasibnya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Selama 3 tahun, Rani hidup bagai janda tanpa status. Suaminya, Bayu, bekerja di kapal penangkap ikan Taiwan. Awalnya berjanji mengirim kabar dan uang tiap bulan. Tapi sejak bulan keempat, semua pesan Rani tak dibalas, telepon tak diangkat, dan uang tak pernah lagi datang. Ia menunggu, dan terus menunggu, sampai hidupnya nyaris runtuh karena hutang dan cibiran tetangga. Hingga suatu hari, sebuah foto misterius dikirim oleh kenalan lama yang bekerja di pelabuhan Taiwan. Foto itu memperlihatkan Bayu tersenyum mesra sambil memegang perut seorang wanita muda hamil besar. Rani merasa dunia runtuh. Namun ia tahu, air mata tak akan mengembalikan harga dirinya. Ia menyusun rencana diam-diam, mempersiapkan segala bukti, dan terbang ke Taiwan. Di sana, ia menyamar sebagai pekerja restoran dekat pelabuhan untuk memata-matai mereka. Saat waktunya tiba, Rani membongkar skandal perselingkuhan itu di depan bos kapal, tetangga, bahkan aparat setempat, membuat Bayu dipecat, dicoret dari daftar pelaut, dan kehilangan izin tinggal. Wanita simpanannya pun terpaksa meninggalkan Taiwan dalam keadaan hamil tanpa suami. Namun, pembalasan Rani tak berhenti di sana. Ia memastikan Bayu kembali ke kampung dengan tangan kosong, dicibir seluruh keluarga, bahkan diusir dari rumah orang tuanya. Dan ketika Bayu mencoba memohon ampun, Rani hanya tersenyum. "Kamu sudah tenggelam sebelum aku mendorongmu. Aku hanya memastikan kamu tak pernah muncul lagi." Like kalau kamu juga setuju bahwa orang yang mengkhianati pasangan harus menerima balasan setimpal. Komen, "Aku setia." Kalau kamu tipe yang gak mau selingkuh walau dalam keadaan susah. Subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru, menguras emosi, dan bikin gregetan seperti ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Sudah 3 tahun lamanya aku menjalani hidup seperti janda tanpa status. Namaku Rani, usia 29 tahun, dan 3 tahun lalu aku melepas suamiku, Bayu, untuk bekerja di kapal penangkap ikan yang berlayar hingga Taiwan. Waktu itu, dia berjanji, paling lama 2 tahun, Ran. Setelah itu aku pulang bawa uang banyak, kita bisa buka usaha, beli rumah, dan hidup tenang. Kata-kata itu terus aku simpan di hati, bahkan saat rasa rindu membunuhku setiap malam. Awalnya, bulan pertama hingga ketiga, Bayu masih rajin mengabari. Video call di sela waktu senggang, mengirim foto suasana laut, dan tak lupa mengucapkan, "Aku sayang kamu," meski suaranya letih. Aku selalu menahan air mata, menunggu sampai panggilan berakhir baru aku menangis sendirian, karena aku tahu dia sedang berjuang demi masa depan kami. Tapi semua itu berubah di bulan keempat. Awalnya hanya jarak waktu balas pesan yang mulai panjang. Kalau dulu hanya hitungan menit, kini berjam-jam, lalu berhari-hari.
Teleponku sering tak diangkat dengan alasan, lagi di laut, sinyal jelek. Kiriman uang mulai telat. Bahkan pernah sebulan penuh tak ada transfer sama sekali. Saat aku tanya, jawabnya singkat, "Kapten belum gajianin." Aku berusaha percaya. Tapi bulan berganti bulan, kabarnya makin jarang, ucapannya makin hambar, dan wajahnya di layar ponsel makin asing. Sampai akhirnya, tepat di bulan ke-8, semua pesan dan teleponku tak pernah dibalas lagi. Nomornya aktif tapi tak diangkat. Pesan hanya centang 1 atau 2, kadang hilang entah kemana. Aku seperti berbicara dengan dinding. Hari-hariku berubah jadi neraka. Hutang mulai menumpuk karena uang yang dikirimnya sudah tak ada. Tetangga mulai berbisik-bisik di belakangku, menatapku seperti memandang istri gagal. Suaminya itu pasti udah kawin lagi di sana, begitu katanya. Aku mencoba menepis semua gosip, meski di dalam hati, benih curiga mulai tumbuh. Malam-malamku dingin, tanpa pelukan, tanpa suara tawa, hanya sunyi yang menusuk telinga. Bahkan ketika aku sakit demam tinggi, tak ada pesan dari Bayu. Aku bertahan karena masih ada sedikit harapan, keyakinan bodoh bahwa dia hanya sibuk bekerja dan suatu saat akan pulang. Tapi pada suatu sore yang mendung, ponselku berdering dengan nama yang sudah lama tak muncul. Doni, teman lamaku yang sekarang bekerja di pelabuhan Taiwan. Suaranya terdengar ragu, seperti menimbang apakah sebaiknya dia bicara atau tidak. "Rani, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya, tapi kamu harus siap denger ini." Lalu dia mengirimkan satu foto. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Foto itu menunjukkan Bayu, suamiku, tersenyum lebar sambil memegang perut seorang wanita muda yang sedang hamil besar. Wajah mereka begitu dekat. Tatapan Bayu penuh cinta, tatapan yang sudah lama tak pernah aku terima. Rasanya seperti ada palu besar menghantam dadaku. Napasku tercekat, mataku panas, dan seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku ingin berteriak, memecahkan sesuatu, tapi tubuhku kaku. Seolah semua darah di tubuhku mengalir keluar bersamaan. Malam itu aku tak tidur sama sekali. Duduk di tepi ranjang, memandangi foto itu berulang-ulang, mengulang setiap momen di kepalaku, mencari logika yang bisa menjelaskan kenapa. Tapi tak ada. Yang ada hanya satu kesimpulan, Bayu telah mengkhianatiku. Dan yang lebih parah, dia melakukannya di negeri orang, saat aku di sini berjuang sendirian menjaga nama baik dan rumah tangga kami. Namun malam itu juga, sesuatu di dalam diriku berubah. Aku bukan lagi Rani yang hanya bisa menangis dan menunggu. Aku memutuskan, jika Bayu memilih menenggelamkan rumah tangga kami, maka aku akan menjadi gelombang besar yang menghancurkan hidupnya sampai dia tak akan pernah bisa mengapung lagi. Sejak malam itu, hidupku seperti terbelah dua. Ada diriku yang dulu, perempuan yang penuh harap, yang sabar menunggu pesan dari suaminya, yang setiap malam memejamkan mata sambil memikirkan wajahnya di kejauhan. Dan ada diriku yang sekarang, dingin, keras, penuh kebencian yang menumpuk seperti lahar di perut gunung, menunggu saat untuk meletus. Foto Bayu dengan perempuan hamil itu bukan sekadar potret yang diunggah di media sosial. Itu seperti cambuk yang mendarat tepat di wajahku, memecahkan harga diriku berkeping-keping. Aku tidak pernah menyangka Bayu bisa tersenyum setulus itu pada wanita lain. Di foto itu, matanya memandang penuh kasih. Tangannya bertengger manis di perut buncit perempuan itu, seperti sepasang orang tua yang sedang merayakan keajaiban hidup. Tapi keajaiban itu bukan milikku, bukan buah dari rahimku. Itu hasil dari pengkhianatan yang ia pelihara diam-diam selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, setiap kali aku menutup mata, bukan lagi kenangan manis yang datang, melainkan kilatan-kilatan amarah.
Bayu tersenyum di antara tawa perempuan itu. Wajahnya memerah bahagia, dan aku berdiri di kejauhan, tak terlihat, terpinggirkan, dilupakan. Dada ini bukan sekadar sesak, tapi seperti diremas hingga hancur. Ada rasa ingin berteriak, tapi suaraku terjebak di tenggorokan. Ada rasa ingin menangis, tapi air mata yang jatuh justru membuat amarahku semakin membara. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat pernikahanku dari kacamata yang berbeda. 3 tahun ini aku begitu takut kehilangan, sampai-sampai aku membiarkan diriku menjadi korban. Aku menunggu di rumah, menjaga diri, menjaga nama baik keluarga, sementara dia di luar sana membangun kehidupan baru. Aku sadar, selama ini aku tidak hanya dibohongi, aku dihina. Dan aku tahu, jika aku membiarkan ini terus berlanjut, aku akan hancur tanpa sisa. Malam itu aku duduk sendirian di meja makan kecil yang hanya berisi secangkir teh panas yang sudah kehilangan uapnya. Aku menatap meja itu lama sekali, hingga teh itu berubah dingin dan pahit. Pahitnya sama seperti hatiku. Di kepala, satu suara mulai bergema, pelan, tapi jelas. Balas. Awalnya suara itu hanya bisikan, tapi setiap hari, ia tumbuh menjadi teriakan. Aku mulai menuliskan rencana di buku catatanku. Halaman pertama penuh dengan kata-kata yang bahkan aku sendiri tak pernah menyangka bisa kutulis. Aku akan membuatnya malu di depan semua orang. Langkah pertama yang kutulis, kuatkan dirimu, Rani. Aku sadar aku tidak bisa membalas dendam dalam posisi lemah. Selama ini, aku hanya bergantung pada kiriman uang dari Bayu yang kadang lancar, kadang tersendat. Sekarang, aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Aku mulai menerima pekerjaan apapun yang bisa memberiku uang, membantu warung tetangga, mengurus pesanan catering kecil-kecilan, mencuci baju orang, bahkan menjadi tenaga bersih-bersih di rumah-rumah besar. Uang yang masuk memang kecil, tapi aku menabung setiap rupiah seolah-olah itu adalah peluru untuk senjata yang sedang kupersiapkan. Langkah kedua, kumpulkan informasi. Aku mulai menghubungi Doni, teman lama Bayu, yang dulu sering nongkrong bersama kami. Awalnya dia enggan bicara. Suaranya bergetar di telepon. "Ran, aku nggak mau ikut campur. Takutnya malah ribut." Tapi aku tidak menyerah. "Don, kamu pikir aku mau terus hidup di dalam kebohongan? Kalau kamu temanku, kamu akan cerita." Tekanan di suaraku membuatnya terdiam lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Bayu, udah setahun tinggal sama cewek itu. Namanya Meilin. Setengah Taiwan, setengah Indonesia. Dia jual ikan di pasar. Mereka udah nikah adat di kampung halamannya, tapi nggak resmi di sini." Setiap kata dari Doni adalah seperti pisau yang menusukku. Setahun? Jadi, selama setahun ini Bayu menenangkanku dengan alasan kerja, sementara dia sibuk memeluk wanita lain? Dan yang lebih parah, dia membangun keluarga baru di atas reruntuhan hidupku. Tidak cukup dia mencuri kebahagiaanku, dia juga mempermalukanku dengan cara paling keji. Langkah ketiga, siapkan jalan menuju Taiwan. Aku tahu perjalanan ke sana tidak akan mudah. Butuh uang banyak, dokumen lengkap, dan keberanian yang tidak biasa. Tapi aku sudah bertekad. Aku akan datang bukan sebagai istri yang meratap, tapi sebagai badai yang menghancurkan semua yang dia bangun. Aku bahkan mulai belajar bahasa Mandarin lewat video YouTube setiap malam. Kata-kata pertama yang kupelajari, pengkhianat, pembohong, dan malu. Aku ingin, saat aku berdiri di hadapan mereka, tidak ada satupun kata yang salah sasaran. Malam demi malam aku habiskan dengan memikirkan skenario. Aku ingin muncul di momen paling penting dalam hidup mereka. Aku ingin setiap orang yang mengenal Bayu di Taiwan melihat siapa dia sebenarnya. Seorang suami yang meninggalkan istrinya demi wanita lain. Seorang pengecut yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku tidur bukan karena lelah menunggu, tapi karena puas membayangkan hari pembalasan itu. Aku tahu, saat waktunya tiba, Bayu akan berharap dia tidak pernah mengenalku.
Dan Mei Lin akan menyesal pernah membiarkan pria sepertinya masuk ke hidupnya. 3 tahun. 3 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan pohon mangga dari biji sampai berbuah. Tapi untukku, 3 tahun hanyalah ruang kosong yang tak pernah diisi kabar dari suamiku. Hari-hari pertamaku tanpa dia masih kujalani dengan harapan. Setiap pagi aku membuka mata, menatap bantal di sebelahku yang dingin, lalu mencoba meyakinkan diri bahwa hari itu akan ada telepon darinya, atau setidaknya sebuah pesan singkat. Tapi yang kudapat hanyalah sunyi. Suara jam dinding di ruang tengah terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Detiknya seperti menghitung habis kesabaranku, dan setiap tik rasanya menembus ke dada. Awal-awal ia berangkat melaut ke Taiwan. Aku percaya sepenuh hati. Dia meyakinkanku bahwa semua ini demi masa depan. Katanya, kita cuma berpisah sebentar. Nanti pas aku pulang kita bisa hidup tenang. Aku memegang kata-kata itu seperti tali penyelamat di tengah laut. Tak pernah menyangka tali itu akan membusuk perlahan dan melepaskan genggamanku. Bulan pertama, kedua, hingga tahun pertama, ia masih mengirim uang. Tidak banyak, tapi cukup untuk biaya hidup. Aku tahu pekerjaannya berat, jam kerja panjang, dan terkadang laut lepas tidak memberi ampun pada nelayan. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Memasuki bulan ke-14, kiriman uang itu berhenti. Tanpa penjelasan, tanpa kabar, tanpa alasan. Aku menunggu, berpikir mungkin ada masalah teknis. Tapi semakin lama, aku mulai menjual perhiasan kecil pemberian pernikahan. Lalu aku menjual sepeda motor kami, barang terakhir yang membuatku merasa masih punya sesuatu dari dia. Setelah itu aku mulai menerima pekerjaan apa saja. Menjahit pakaian bekas, mencuci baju tetangga, membersihkan rumah orang yang bahkan tak pernah menatapku saat membayar. Malamnya aku menjaga warung di ujung kampung, duduk di bangku kayu sambil menatap jalan yang gelap, berharap sosoknya muncul di ujung sana. Orang-orang mulai membicarakan aku. Kasihan, kayaknya suaminya udah ditelan laut, kata seorang ibu di warung. Yang lain menimpali, atau jangan-jangan udah nikah lagi di sana. Aku hanya bisa tersenyum kaku, pura-pura tidak mendengar, tapi di dalam dadaku, kata-kata itu seperti paku yang menancap pelan-pelan, membuatku berdarah di dalam. Keluarganya pun berubah. Ibunya yang dulu rajin menelponku kini dingin. Pernah aku datang ke rumahnya, menanyakan apakah ada kabar. Jawabannya hanya, kami juga nggak tahu. Kalau dia mau pulang, ya pulang. Kalau enggak, berarti ada alasannya. Kalimat itu terdengar datar, tapi bagiku itu seperti pintu yang ditutup di depan wajahku. Malam-malamku diisi doa. Aku memohon agar dia selamat, agar dia kembali, atau setidaknya memberiku penjelasan. Tapi di sela-sela doa itu, keraguan mulai merayap. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah dia benar-benar masih di laut, atau sudah berada di daratan, di pelukan orang lain? Semua berubah ketika bulan ketiga tahun ini, seorang kenalan nelayan memberitahuku bahwa ia melihat seseorang yang mirip suamiku di foto media sosial temannya. Bukan di kapal, bukan di pelabuhan, tapi di sebuah rumah sederhana di Taiwan, berdiri di samping seorang wanita hamil. Awalnya aku menolak percaya. Hatiku berteriak, itu bukan dia. Tapi mataku tahu itu adalah dia. Tatapan matanya, postur tubuhnya, bahkan senyum miringnya, semuanya sama. Bedanya, kali ini dia tidak tersenyum padaku. Rasanya seperti ada yang menghantam kepalaku keras sekali. Lututku goyah. Dunia di sekitarku terasa berputar. Selama 3 tahun aku bertahan, berjuang sendiri, menjaga rumah, menjaga harga diri, hanya untuk mengetahui bahwa dia membangun hidup baru di tempat lain. Saat itu, di tengah rasa hancur, aku tahu satu hal pasti, penantianku berakhir di sini. Entah dia sudah mati bagiku, atau dia memilih untuk membunuhku dalam hidupnya. Dan jika dia mengira aku akan diam, dia salah besar. Hari-hari setelah aku melihat foto itu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Aku tidak langsung menangis keras-keras atau meraung seperti di sinetron. Tidak.
Aku malah duduk diam di kursi kayu warung malam itu, memandang kosong ke jalanan gelap. Tanganku memegang ponsel erat-erat. Layar menyala dengan foto yang membakar mataku. Nafasku pendek-pendek, seperti paru-paruku menolak bekerja. Satu-satunya suara yang kudengar hanyalah degup jantungku sendiri. Cepat, berat, seolah tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum siap menerima. Malam itu aku tidak tidur. Aku menyalakan lampu kamar, duduk di lantai dengan lutut tertekuk, ponsel di tangan, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Aku mulai mencari apa saja. Nama akun yang mengunggah foto itu, daftar teman mereka, foto-foto lama. Setiap sudut layar kubuka, ku zoom, ku perhatikan seperti detektif yang sedang membedah TKP. Aku menemukan foto lain. Dia, lagi-lagi dia. Kali ini sedang duduk di teras rumah yang asing, mengenakan kaos santai, wajahnya lebih berisi, seperti orang yang hidupnya tercukupi. Di sebelahnya, perempuan itu. Perutnya membuncit. Tangannya memegang lengan suamiku seperti sudah menjadi miliknya. Aku tak sadar kalau mataku panas. Lalu air itu jatuh. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena marahku tak bisa dibendung. 3 tahun. 3 tahun aku makan seadanya, tidur dengan rasa takut, menahan lapar agar uang cukup untuk bayar listrik dan kebutuhan. Sementara dia hidup nyaman, memberi makan janin perempuan lain. Pagi harinya, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan jadi perempuan yang hanya menangis di sudut rumah. Jika dia pikir aku akan menyerah, dia keliru besar. Aku akan membuatnya menyesal meninggalkanku. Dan aku akan mulai dengan mengumpulkan bukti yang tidak akan bisa dia bantah di depan siapapun. Aku mulai menyimpan semua tangkapan layar foto itu. Kutulis tanggal, jam, bahkan kutandai orang-orang yang memberi komentar manis di postingan tersebut. Lalu aku menghubungi kenalan nelayan yang pernah bekerja dengannya, menawarkan sedikit uang rokok agar mereka mau bercerita. Informasi datang bertahap, seperti potongan puzzle. Ada yang bilang dia memang sudah lama tak turun kapal, memilih bekerja di darat bersama keluarga si perempuan itu. Ada yang bilang dia menyembunyikan identitas aslinya di sana, pura-pura bujang. Aku menyimpan semua cerita itu dalam catatan kecil yang kini selalu kubawa. Setiap malam aku membaca ulang, memastikan tak ada detail yang terlewat. Aku juga mendatangi keluarganya, pura-pura masih polos, menanyakan kabar. Jawaban mereka kaku, tapi aku bisa melihat kegugupan di wajah mertuaku. Itu cukup memberitahuku bahwa mereka tahu dan mereka memilih diam. Amarahku semakin tebal. Setiap detik aku memikirkan wajahnya, bukan lagi sebagai suamiku, tapi sebagai target yang harus kubalas. Aku mulai menyusun rencana. Bukan rencana kecil, bukan sekadar memaki di depan umum. Aku ingin sesuatu yang akan membuatnya jatuh dari atas sampai ke tanah paling keras. Sesuatu yang akan membuatnya kehilangan muka, kehilangan kenyamanan, kehilangan segalanya, seperti yang pernah dia lakukan padaku. Dan malam itu, saat aku menutup buku catatan kecilku, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menjadi badai yang akan menenggelamkan kapal kehidupannya. Dan tidak ada satupun dari mereka, dia, perempuan itu, atau keluarganya, yang akan sempat menyelamatkan diri. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mata sembab, tapi ada sesuatu yang baru di sana. Tatapan yang keras, tatapan yang tidak akan lagi tunduk pada siapapun. Aku tahu, kalau aku ingin menghancurkannya, aku harus memulai dengan mengendalikan diriku sendiri. Tidak ada lagi air mata sia-sia. Tidak ada lagi keluhan pada tetangga atau teman. Semua harus rapi, terencana, dan tanpa celah. Aku memulai dengan menelpon seseorang yang dulu pernah jadi rekan kerja suamiku di kapal Taiwan. Namanya Kadir, lelaki tua yang sudah pensiun, tapi punya banyak kenalan di komunitas nelayan internasional. Aku menanyakan kabar dengan basa-basi, lalu perlahan mengarahkan pembicaraan ke suamiku. Kadir tertawa kecil, seperti heran kenapa aku pura-pura tidak tahu. Loh, bukannya dia sekarang tinggal sama perempuan Taiwan itu? Gue kira lo udah cerai.
Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke api amarahku. Tapi aku menahannya. Aku tertawa hambar, berpura-pura seolah itu sudah bukan urusanku. Dari Kadir, aku dapat alamat tempat suamiku tinggal sekarang. Bukan di kota besar, tapi di sebuah perkampungan nelayan yang letaknya agak tersembunyi, tak jauh dari pelabuhan kecil. Informasi itu membuat dadaku berdebar, antara takut dan bersemangat. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana caranya aku bisa masuk ke lingkaran mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Keesokan harinya, aku mulai melangkah. Aku pergi ke pasar, membeli kain panjang, keranjang anyaman, dan beberapa barang yang membuatku terlihat seperti pedagang keliling. Rencanaku sederhana, aku akan ke daerah itu, berpura-pura menjajakan barang, sambil memetakan lingkungan mereka. Aku ingin tahu siapa saja tetangga mereka, kebiasaan mereka, jam-jam mereka keluar rumah, dan, yang paling penting, cara mereka menjaga rahasia. Perjalananku ke sana memakan waktu 3 jam. Jalanan makin sepi, udara makin asin, tanda bahwa laut sudah dekat. Saat memasuki perkampungan, aku merasakan tatapan orang-orang setempat yang penuh rasa ingin tahu. Aku menurunkan nada suaraku, berbicara dengan logat desa yang lebih kental, dan mulai membuka keranjang barang daganganku. Satu persatu ibu-ibu datang, membeli kain atau pernak-pernik kecil, sambil bercerita. Dan disinilah aku menemukan celah emas. Perempuan yang tinggal dengan suamiku terkenal di kampung itu. Mereka bilang perempuan itu sombong, suka pamer uang kiriman dari suaminya yang bekerja keras di laut. Tidak ada yang tahu bahwa suaminya itu sebenarnya masih terikat pernikahan denganku. Semakin banyak yang mereka ceritakan, semakin kuat rasa percaya diriku. Aku pura-pura tak tahu siapa yang mereka bicarakan, tapi dalam hati aku tersenyum sinis. Aku sudah membayangkan bagaimana reaksi mereka nanti, saat aku muncul bukan lagi sebagai pedagang keliling, tapi sebagai istri sah yang datang dengan bukti dan saksi. Sebelum pulang, aku memberanikan diri lewat di depan rumah mereka. Rumah itu sederhana, tapi ada sentuhan yang jelas-jelas bukan dari seorang nelayan miskin. Ket baru, tirai tebal, pot bunga teratur. Dan di teras, jemuran kecil berisi baju bayi. Darahku berdesir. Semua bukti mulai tersusun di kepalaku. Aku tahu aku tidak bisa bertindak terburu-buru, tapi aku juga tahu, semakin lama aku menunda, semakin dalam mereka menancapkan akar di kehidupan yang seharusnya milikku. Aku bertekad, langkah pertamaku ini hanyalah awal. Aku akan kembali, dan saat itu aku tidak akan datang sebagai pedagang keliling. Aku akan datang sebagai badai yang merobohkan segalanya. Aku pulang sore itu dengan napas yang berat tapi hati yang mantap. Catatan kecilku kini semakin penuh dengan informasi. Dan aku tahu, satu langkah lagi, aku akan masuk ke fase eksekusi. 3 hari setelah kunjunganku ke kampung nelayan itu, pikiranku belum bisa tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan rumah bercat baru itu muncul. Jemuran baju bayi yang berkibar di teras seperti ejekan yang menyayat. Aku memikirkan perempuan itu, yang tidur nyenyak di ranjang yang dibeli dari uangku, yang mungkin tertawa puas karena berhasil merebut suamiku. Rasanya darahku mendidih. Tapi aku tahu, kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuatku terlihat bodoh. Aku harus tenang. Aku harus licik. Aku memulai langkahku dengan menghubungi seseorang yang selama ini hanya aku kenal lewat rekomendasi teman lama, seorang wartawan lepas bernama Danu. Dia terkenal suka membongkar skandal di daerah pesisir, kasus pencurian ikan, penyelundupan, sampai kasus perselingkuhan yang berakhir ricuh. Aku tak langsung menyebut namaku, hanya bilang aku punya informasi tentang seorang nelayan yang hidup bergelimang uang karena ulah kotor di luar negeri. Danu langsung tertarik. Matanya berbinar ketika aku menyebut bahwa ada hubungan gelap yang melibatkan uang haram. Dia tidak tahu aku sedang bicara tentang suamiku sendiri. Dan itu bagus. Langkah berikutnya, aku menghubungi Sari, teman lamaku yang kini bekerja di Dinas Sosial Kabupaten. Aku pura-pura menanyakan prosedur bantuan untuk anak hasil hubungan gelap yang ditelantarkan ayahnya. Sari, tanpa curiga, memberitahuku bahwa jika ada laporan resmi,
Pihaknya bisa memanggil orang tua untuk klarifikasi. Aku mencatat semua detail itu, karena aku tahu akan ada waktu yang tepat untuk memanfaatkannya. Namun aku sadar, untuk membuat mereka hancur, aku perlu serangan bertubi-tubi dari berbagai arah. Bukan hanya gosip, bukan hanya satu laporan. Aku harus membuat mereka seperti ikan yang terjerat jaring dari segala sisi. Malam itu, aku duduk di meja makan dengan tumpukan kertas di depanku. Ada catatan nomor telepon, alamat, bahkan jadwal kapal yang sering digunakan suamiku. Aku mulai menyusun timeline. Kapan wartawan harus masuk, kapan gosip di kampung harus ditiupkan, kapan pihak dinas harus bergerak. Semua harus rapi. Semua harus terlihat seperti kebetulan. Aku bahkan menghubungi Bu Minah, salah satu ibu-ibu kampung nelayan yang sempat membeli kain dariku. Aku bilang aku punya cerita seru tentang perempuan sombong itu. Tapi aku tak langsung membocorkannya. Aku hanya memberi sedikit bumbu, membuat Bu Minah penasaran setengah mati. Aku tahu, kalau Bu Minah penasaran, dia akan menggali sendiri, dan itu akan memicu gosip yang berkembang tanpa aku perlu banyak bicara. Hari demi hari, aku menebar benih. Aku kembali ke kampung itu 2 kali lagi, setiap kali dengan alasan yang berbeda. Menjual dagangan, mengantarkan pesanan, bahkan sekadar menanyakan arah. Setiap kali, aku mengamati rumah itu dari kejauhan, mencatat siapa saja yang keluar masuk. Aku bahkan tahu bahwa setiap Selasa pagi, suamiku pergi ke pelabuhan sendirian, dan perempuan itu akan pergi ke rumah tetangga untuk ngobrol sambil membawa anaknya. Informasi ini adalah emas. Puncaknya, aku mengirim pesan anonim ke Danu. Kalau mau dapat berita besar, datanglah ke kampung nelayan sebelah dermaga timur hari Selasa pagi. Akan ada pemandangan yang layak masuk halaman depan. Aku tidak menulis apa-apa lagi. Aku hanya menunggu. Dalam hatiku, aku tahu, ini baru permulaan. Aku belum menyerang langsung, tapi aku sudah membuat lingkaran kecil yang siap mengunci mangsa. Saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Aku menatap cermin malam itu. Tatapan mataku berbeda. Dulu, aku adalah istri yang menunggu di rumah, berharap suami pulang membawa cinta. Sekarang, aku adalah algojo yang menunggu di bayang-bayang, memegang tali yang akan menjerat leher mereka. Dan aku berjanji, ketika saatnya tiba, aku akan menarik tali itu dengan sekuat tenaga. Hari Selasa itu datang dengan langit mendung. Awan tebal menggantung rendah, seolah menahan napas bersama rencanaku. Jam menunjukkan pukul 6.15 ketika aku sudah tiba di ujung jalan kampung nelayan itu. Aku mengenakan kerudung kusam dan baju lengan panjang yang sudah pudar warnanya, tampilan seorang pedagang keliling yang tak akan menarik perhatian. Di keranjang anyaman di tanganku, ada beberapa sayur dan bumbu dapur, sekadar kamuflase. Tapi di balik bawang dan cabai itu, terselip kamera kecil yang kubeli online sebulan lalu. Dari kejauhan, aku melihat rumah bercat baru itu. Pintu depannya setengah terbuka, dan aku bisa mendengar suara tangis bayi samar-samar. Aku menunduk, berpura-pura sibuk merapikan bawang, tapi mataku tajam mengamati. Tepat pukul 6.30, suamiku keluar. Dia mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, membawa tas selempang hitam. Rambutnya sedikit basah, baru saja mandi. Dia melangkah cepat ke arah dermaga, bahkan tidak menoleh ke rumah. Tak ada salam, tak ada ciuman untuk anaknya. Aku mendengus pelan. Sejak kapan dia peduli soal kasih sayang? Bahkan pada darah dagingnya sendiri? Beberapa menit setelahnya, perempuan itu keluar. Rambutnya diikat asal, mengenakan daster warna biru yang terlalu ketat di bagian perut. Di gendongannya, bayi itu menangis keras. Dia berjalan menuju rumah tetangga, disambut senyum manis seorang perempuan lain. Aku tahu, inilah momen yang kutunggu. Perempuan itu meninggalkan rumah kosong, tanpa pintu terkunci. Aku bergegas ke gang kecil di samping rumah, pura-pura memeriksa sayuranku. Kamera kecil itu kuaktifkan. Dari celah jendela, aku mengarahkan lensa, merekam isi rumah itu. Perabot baru, televisi layar datar,
bahkan kipas angin yang masih ada plastik pembungkusnya. Semua dibeli dari uangku, uang yang seharusnya untuk masa depan anakku. Tanganku bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang membuncah. Tak jauh dari situ, aku melihat sosok yang kuundang, Danu. Dia mengenakan jaket hitam, membawa kamera besar di lehernya. Matanya menyapu sekitar, lalu berhenti padaku. Aku hanya mengangguk singkat, memberi sinyal agar dia tetap di tempat dan jangan mendekat. Aku ingin momen ini terekam tanpa mereka sadar bahwa ada mata yang memperhatikan. Sekitar pukul 7.10, perempuan itu kembali ke rumah. Dari raut wajahnya, jelas dia tak menyadari apapun. Tapi hanya beberapa menit setelah dia masuk, aku melihat sesuatu yang menarik. Dia keluar lagi, kali ini menatap ke kiri kanan seperti sedang merasa diawasi. Pandangannya berhenti tepat di arahku berdiri. Jantungku berdetak cepat, tapi wajahku tetap datar. Aku pura-pura menawarkan sayur. Mau beli lombok, Mbak? Lagi segar. Suaraku sengaja dibuat serak. Dia menatapku lama, seperti mencoba mengingat-ingat, lalu menggeleng. Tapi sorot matanya penuh kecurigaan. Di kejauhan, aku mendengar suara motor mendekat. Suamiku kembali lebih cepat dari biasanya. Dia turun dari motor, membawa bungkusan plastik. Dia menatap istrinya, atau entah, selingkuhannya, dan mereka masuk ke rumah sambil berbisik-bisik. Pintu rumah ditutup rapat. Aku mundur perlahan, menyusuri jalan kecil hingga bertemu Danu. Dapat sesuatu? Tanyanya pelan. Aku hanya tersenyum tipis. Lebih dari cukup. Tapi ini baru pembukaan. Saat aku berbalik meninggalkan kampung itu, aku sempat menoleh sekali lagi. Dari balik gorden, aku menangkap bayangan perempuan itu sedang mengintip keluar. Matanya menyapu jalan seperti mencari seseorang. Senyumku melebar. Bagus. Rasa gelisah itu sudah mulai merayap di kepalanya. Aku ingin mereka tidur gelisah setiap malam, bertanya-tanya siapa yang mengintai. Dan yang paling manis adalah, mereka takkan pernah menduga bahwa hantu yang mereka takuti adalah aku, perempuan yang pernah mereka injak-injak martabatnya. Aku melangkah pulang dengan langkah ringan. Permainan sudah dimulai. Hari itu, hujan mengguyur deras kota kecil tempat aku tinggal. Angin membawa aroma tanah basah bercampur getirnya penantian yang sudah terlalu lama aku tanggung. Mataku terus menatap layar ponsel, menunggu pesan dari nomor yang kini sudah kusimpan dengan nama orang tak dikenal. Nomor yang mengirimkan potongan foto-foto suamiku bersama seorang perempuan di Taiwan. Tapi pesan itu tak kunjung datang. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Dalam benakku, kenangan 3 tahun terakhir seperti film yang diputar ulang tanpa jeda. Bagaimana dulu aku melepasnya pergi melaut, dengan doa dan air mata. Bagaimana aku bekerja serabutan, dari membantu di warung sayur sampai menjadi buruh cuci, demi mengirim uang untuk kebutuhan kapal dan kehidupannya di Taiwan. Dan bagaimana, dalam semua perjuangan itu, dia tak pernah benar-benar kembali padaku, bahkan hanya sekadar suara lewat telepon. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, singkat tapi mematikan. Kalau mau tahu di mana dia, datanglah ke alamat ini. Jangan datang sendiri kalau tidak kuat mental. Aku membaca berulang-ulang. Napasku memburu. Di bawah teks itu ada lokasi peta. Tanganku bergetar, bukan karena takut, tapi karena darah di nadiku mendidih. Aku tak menunggu lama. Kutarik jaket, kuselipkan ponsel di saku, lalu kupanggil ojek online. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi 1000 skenario. Apa yang akan kulihat nanti? Apakah benar dia menghamili wanita itu? Atau ini hanya fitnah yang akan merusak rumah tanggaku lebih cepat dari badai di laut? Motor berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Catnya terkelupas, namun di terasnya tergantung pakaian wanita dan baju bayi mungil berwarna biru muda. Langkahku terhenti. Udara seakan tertahan di dadaku. Aku memandang baju itu lama sekali, merasakan luka seperti disayat di hati.
Pintu terbuka. Seorang perempuan berwajah pucat, rambutnya diikat seadanya, keluar sambil menggendong bayi. Ia terkejut melihatku. Matanya membesar. "Kamu, siapa?" Suaranya bergetar. Tapi aku tidak menjawab. Pandanganku jatuh ke bayi di pelukannya. Hidungnya mancung, bibirnya tipis, dan entah kenapa, aku merasa wajah itu pernah kulihat di cermin ketika masih mencintai suamiku sepenuh hati. Sebelum aku sempat berkata, terdengar suara dari dalam, suara yang membuat tubuhku kaku dan darahku berdesir. Suara dia. "Ayah sudah pulang, sayang," teriaknya santai. Lalu dia muncul di pintu, memakai kaos lusuh. Wajahnya persis seperti terakhir kali aku melihatnya di pelabuhan. Hanya saja, lebih tua, lebih letih, dan penuh kebohongan. Saat mata kami bertemu, dia membeku. Bibirnya bergerak, namun tak ada suara keluar. Dan di detik itu, aku tahu, semua kabar buruk yang kudengar selama ini adalah kebenaran yang siap memporak-porandakan seluruh hidupnya, dan aku akan menjadi badai yang menghempaskannya tanpa ampun. Suasana hening itu mematikan. Hanya suara hujan di luar yang memukul atap seng dengan ritme cepat, seolah menjadi soundtrack kehancuran yang akan segera terjadi. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, matanya gelisah memandangku dan wanita yang memeluk bayi itu. Aku menatapnya tajam, tanpa senyum, tanpa kata, hanya tatapan yang cukup untuk menelanjangi semua kebohongan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Kamu, ngapain di sini?" Suaranya pecah, seperti seseorang yang ketahuan mencuri di siang bolong. Aku tertawa, bukan karena lucu, tapi karena marahku sudah tak bisa lagi dibendung. "Ngapain? Kau masih tanya ngapain aku di sini? Setelah 3 tahun kau hilang seperti mayat tenggelam, tiba-tiba aku menemukanmu di rumah ini, bersama anak yang jelas-jelas bukan hasil dari rumah tangga kita." Wanita di depanku semakin memeluk bayi itu erat. "Mbak, aku nggak tahu dia sudah menikah," katanya terbata-bata, matanya memohon. Tapi aku tidak menatapnya. Tatapanku hanya terkunci pada pria pengecut yang dulu kusebut suami. Aku melangkah masuk tanpa diminta. Sepatuku menginjak lantai yang dingin, sementara dia berusaha menghalangi. "Jangan masuk," ucapnya lirih. "Kenapa? Takut rahasiamu terbongkar lebih banyak? Takut aku lihat bukti-bukti kebusukanmu di sini?" Aku mendorongnya hingga dia mundur. Di ruang tamu, ada foto mereka berdua tersenyum dengan perut wanita itu yang sedang hamil. Tanganku refleks meraih dan menghancurkan bingkai foto itu di lantai. "Jadi ini yang kau lakukan di Taiwan? Katanya kau kerja keras demi masa depan kita. Ternyata kau kerja keras menghamili perempuan lain." Suaraku menggema, menusuk telinganya. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur setapak. "Jangan sentuh aku." Satu sentuhan dari tangan kotor itu, aku bisa memuntahkan semua rasa jijik yang sudah menumpuk selama ini. Matanya memerah, mungkin karena takut atau malu. Aku tak peduli. Aku bisa jelasin. "Jelasin apa? Bahwa anak ini lahir dari malam-malam penuh kebohonganmu? Bahwa uang yang kau minta dariku ternyata untuk membiayai persalinan dan makan wanita ini?" Wanita itu mulai menangis. "Mbak, tolong jangan salahkan bayinya. Dia nggak salah." Aku memandang bayi itu sejenak, dan memang benar, dia tak berdosa. Tapi aku tak akan membiarkan belas kasih menghapus dendamku. Aku tidak menyalahkan bayi ini. Yang bersalah adalah bapaknya. Dan mulai hari ini, hidupnya akan hancur, lebih hancur dari kapal yang tenggelam di tengah badai. Dia mencoba membela diri, suaranya memelas. "Aku terjebak. Aku nggak sengaja." Kata-kata itu seperti bensin yang menyiram api di dadaku. Tidak sengaja. 3 tahun kau menghilang, tidak pulang, tidak memberi kabar, dan sekarang bilang tidak sengaja? Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu betapa bahagianya kau di sini sementara aku di rumah harus makan nasi basi demi bertahan hidup? Aku berjalan menuju pintu, tapi bukan untuk pergi. Aku membuka ponsel, kamera video sudah aktif, dan kurekam semua wajah mereka. Setiap sudut rumah ini,
termasuk baju bayi yang tergantung di teras. Mulai detik ini, semua orang akan tahu siapa kau. Tetangga, keluarga, bahkan teman-temanmu di kapal. Aku akan pastikan kau tidak akan bisa bekerja lagi dimanapun. Hidupmu akan berakhir di sini. Dia maju hendak merebut ponselku, tapi aku menepisnya dengan tenaga penuh. Sentuh aku sekali lagi. Aku pastikan kau berurusan dengan polisi. Sergahku. Matanya terbelalak. Dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di wajahnya. Di luar, hujan masih deras. Tapi di dalam hatiku, badai sudah pecah total. Dan aku tahu, ini baru awal dari kehancuran yang akan menelannya bulat-bulat. Udara Taipei sore itu terasa menusuk tulang meski matahari masih menampakkan diri di balik gedung-gedung tinggi. Aku berdiri di pinggir trotoar, tangan gemetar menggenggam secari kertas kusut yang baru saja kuterima dari seorang teman lama yang bekerja sebagai kurir. Tulisan alamat itu sederhana, hanya terdiri dari deretan huruf dan angka berbahasa Mandarin, namun maknanya bagai bom yang siap meledakkan seluruh isi hidupku. Blok 17, lantai 3. Apartemen 3B. Begitu jelas, begitu tegas, seakan alamat itu menertawakan hatiku yang remuk. Aku menghela napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku yang berdebar terlalu cepat. Bayangan wajah suamiku, Ardi, berkelebat di kepalaku, wajah yang dulu kupercaya mati-matian, lelaki yang kuantar pergi melaut ke Taiwan dengan doa dan air mata. Saat itu aku berpikir dia akan pulang membawa rezeki. Namun nyatanya dia membawa pulang dosa, membawa pulang anak yang bukan darah dagingku. Aku menatap lagi secari kertas itu, jemariku memelintirnya berkali-kali, berusaha meredam gemuruh di dadaku. Rasanya seperti memegang kunci ke neraka, tempat semua kebohongan dan pengkhianatan tersimpan. Aku bisa saja langsung melangkah ke alamat itu sekarang, mengetuk pintu, dan melabraknya. Tapi aku bukan perempuan bodoh yang akan datang tanpa rencana. Aku ingin lebih dari sekadar marah-marah. Aku ingin melihat mereka hancur, perlahan, dari dalam. Aku ingin setiap kata yang keluar dari mulutku menjadi cambuk yang menggores habis sisa harga diri mereka. Kupandangi sekitar. Jalanan ini tidak terlalu ramai. Hanya beberapa pejalan kaki yang terburu-buru menuju stasiun MRT terdekat. Di ujung jalan, sebuah kedai teh susu menjual minuman dengan aroma manis yang menusuk hidung. Aku melangkah masuk, memesan segelas bubble tea, lalu duduk di pojok sambil menatap secari kertas alamat itu di atas meja. Tanganku merogoh ponsel, membuka kembali semua pesan dan foto yang kukumpulkan selama berminggu-minggu dari akun media sosial mereka. Ada foto Ardi mengenakan kaos oblong lusuh, tersenyum di balkon apartemen. Tangannya melingkar di pinggang seorang perempuan Taiwan berambut pendek yang sedang hamil besar. Lambungku terasa perih. Setiap melihat foto itu, aku merasa tubuhku diiris perlahan. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat masa lalu saat aku mengirimkan uang terakhirku untuk membeli obatnya ketika dia sakit di kapal. Saat itu, aku mengurangi makan selama seminggu penuh demi bisa mengirimkan transferan. Dan sekarang, dia hidup nyaman, tersenyum bersama perempuan lain yang akan melahirkan anaknya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Rencana di kepalaku mulai tersusun. Malam ini aku akan pergi ke alamat itu, tapi aku tidak akan datang sendirian. Aku akan membawa 2 saksi yang akan merekam semuanya. Aku akan memastikan bukti pengkhianatan itu tak terbantahkan. Aku akan menghubungi Rina, temanku yang fasih berbahasa Mandarin, untuk membantuku bicara jika terjadi konfrontasi. Aku ingin setiap kata, setiap gerakan, setiap tatapan mata mereka terekam dan tersimpan. Gelas bubble tea di tanganku kini tinggal setengah. Rasanya hambar di lidah, tak mampu menutupi rasa pahit di hatiku. Aku menatap jam di ponsel, menghitung waktu yang tersisa sebelum matahari terbenam. Aku tahu, malam nanti bukan hanya sekadar pertemuan. Malam itu akan menjadi awal kehancuran mereka. Aku berdiri, merapikan jaket, dan memasukkan secari kertas alamat itu ke dalam dompet, seperti menyimpan senjata rahasia. Langkahku mantap keluar dari kedai, meski di dalam dada badai amarah terus mengamuk.
Taipei sore ini tak tahu bahwa sebentar lagi, di salah satu sudutnya, akan pecah drama yang akan mengubah hidup 3 orang untuk selamanya. Malam itu udara Taipei terasa seperti memeluk tulang dengan dingin yang menusuk. Namun jantungku berdetak begitu keras hingga rasa dingin itu nyaris tak terasa. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di trotoar, membuat bayangan langkahku terlihat panjang dan goyah. Di tangan kananku, ponsel terus kugenggam erat sambil sesekali memeriksa pesan dari Rina yang menunggu beberapa meter di belakangku bersama seorang temannya yang akan merekam. Di saku jaket, secari kertas alamat itu kusimpan rapat, seakan aku takut alamat itu menguap dan semua ini hanya mimpi buruk yang tak nyata. Aku berdiri di depan gedung apartemen tua bercat krem dengan balkon-balkon kecil yang dihiasi pot tanaman. 3 lantai. Tidak tinggi, tapi rasanya lebih menjulang daripada menara penjara. Jendela unit 3B terlihat terang dari luar, tirainya setengah tertutup, memberi celah kecil yang memantulkan bayangan 2 orang sedang bergerak di dalam. Aku tahu siapa mereka. Tanganku berkeringat, bibirku kering, tapi kakiku seperti tertancap di lantai trotoar itu. Rina mendekat, meletakkan tangan di bahuku. "Kamu siap?" bisiknya. Aku mengangguk, tapi sebenarnya di dalam diriku, badai tak henti-hentinya mengamuk. Satu sisi diriku ingin berlari masuk, menjerit, menghancurkan segala yang ada. Sisi lainnya ingin berdiri diam, hanya untuk menikmati detik-detik terakhir sebelum neraka benar-benar dimulai. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan denyut nadi yang menggila. Kami mulai menaiki tangga sempit yang berbau lembab. Langkah kami bergema, seolah setiap anak tangga berusaha memperingatkan penghuni 3B bahwa badai akan datang. Di lantai 2, aku sempat berhenti sejenak, mendengar suara tawa samar dari atas. Tawanya, tawa Ardi. Suara yang dulu membuatku merasa aman, kini membuat dadaku sesak dan perutku mual. Di depan pintu 3B, aku berdiri kaku. Rina memberi isyarat pada temannya untuk menyiapkan kamera ponsel. Tanganku terangkat, ragu sejenak, lalu mengetuk keras 3 kali. Suara di dalam terhenti. Hening. Lalu terdengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka sedikit. Wajah Ardi muncul di celahnya. Mata terbelalak begitu mengenaliku. "Kamu?" Suaranya serak, seperti orang yang baru saja melihat hantu. "Aku," jawabku datar, meski di dalam dadaku amarah menggelegak. "Bukakan pintunya, Ardi." Dia menoleh ke belakang sebentar, lalu kembali menatapku dengan wajah panik. "Ini bukan waktunya. Bukakan pintunya sekarang, atau aku akan membuat semua tetangga di sini tahu apa yang kamu sembunyikan," potongku tajam. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu lebar-lebar. Dan di sanalah dia, perempuan itu, berdiri di ruang tamu kecil dengan kaos longgar yang menutupi perut besarnya. Rambutnya pendek, wajahnya pucat, namun matanya menatapku dengan campuran terkejut dan defensif. Aku melangkah masuk, aroma rumah itu menusuk hidungku, campuran wangi masakan rumahan dan parfum murahan. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap mereka bergantian. "Jadi, ini hidup baru kalian? Ini yang kalian sembunyikan dariku selama ini?" Suaraku bergetar, tapi bukan karena takut, karena aku menahan diri untuk tidak berteriak. Perempuan itu mencoba bicara dalam bahasa Mandarin, tapi Rina langsung menerjemahkan. Dia bilang kamu tidak berhak datang ke sini. Aku terkekeh, sebuah tawa pendek yang penuh racun. Tidak berhak? Aku istri sahnya. Aku punya semua hak di dunia ini untuk datang dan menuntut jawaban. Ardi mencoba mendekat, mungkin berniat meraih tanganku, tapi aku mundur setapak. "Jangan sentuh aku. Satu sentuhan darimu akan membuatku memuntahkan semua rasa jijik yang sudah bertahun-tahun kutahan." Wajahnya memerah, matanya berkilat-kilat mencari pembelaan, tapi aku tak memberinya kesempatan. "Ardi, aku datang bukan untuk menangis di hadapanmu. Aku datang untuk memastikan semua orang melihatmu apa adanya. Pengecut, pembohong, dan pengkhianat." Rina memberi isyarat, dan temannya mulai merekam dari sudut ruangan. Aku melangkah maju, menatap perut perempuan itu,
lalu kembali menatap Ardi. Selamat ya. Kamu akan jadi ayah untuk anak yang kamu hasilkan dari pengkhianatan. Semoga anak ini tumbuh tahu siapa sebenarnya ayahnya. Wajah perempuan itu memerah. Dia membalas dengan kata-kata kasar yang tak ku mengerti, tapi intonasinya penuh kemarahan. Rina menoleh padaku, menerjemahkan. Dia bilang kamu wanita gila yang tidak tahu diri. Aku tersenyum dingin. Kalau membela aku disebut gila, maka aku akan menjadi gila seumur hidupku demi memastikan kalian membayar setiap tetes air mata yang kalian sebabkan. Keheningan menggantung beberapa detik. Hanya suara napas kami bertiga yang terdengar. Aku tahu ini baru awal. Dan aku akan pastikan akhir cerita mereka jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Langkahku terasa berat namun hatiku bergemuruh seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Jalanan kecil di sudut kota pelabuhan Taiwan ini begitu asing. Namun rasa asing itu tertutup oleh panasnya amarah yang membakar dadaku. Di kiri kanan, bangunan tua berwarna kusam berdempetan, dindingnya lembab, dan aroma asin laut bercampur amis ikan tercium tajam di udara. Papan nama toko-toko kecil dipenuhi huruf-huruf Mandarin yang tak sepenuhnya kupahami, tapi mataku tajam menyisir setiap sudut, mencari alamat yang selama berbulan-bulan menjadi teka-teki bagiku. Nomor rumah yang kudapat dari orang kepercayaan itu semakin mendekat di peta kecil di tanganku. Aku bisa merasakan telapak tanganku berkeringat meski udara dingin menusuk kulit. Nafasku tak beraturan. Di setiap hembusan, aku mengulang dalam hati, hari ini semua akan berakhir. Hari ini dia akan tahu siapa yang dia lawan. Ketika sampai di depan bangunan 3 lantai berwarna abu kehitaman itu, aku terdiam sesaat. Jendela lantai 2 sedikit terbuka. Tirai putihnya berkibar pelan tertiup angin. Di baliknya, samar-samar aku mendengar suara tawa perempuan. Tawa yang membuat perutku mual. Tawa itu bukan sekadar tawa. Itu adalah bukti bahwa suamiku, laki-laki yang meninggalkanku tanpa kabar, kini hidup nyaman bersama wanita yang telah dia hamili. Kakiku maju 1 langkah, tapi tanganku terkepal, menahan getaran tubuh. Bukan sekarang untuk menangis. Bukan di sini untuk goyah. Aku datang untuk menghancurkan. Tanganku mengetuk pintu dengan 3 kali hentakan tegas. Tak ada jawaban. Kutekan bel dengan kuat. Suara dentingnya memecah sunyi gang kecil itu. Detik berikutnya, pintu terbuka sedikit. Dan dari celahnya muncul wajah seorang wanita muda berambut panjang coklat keemasan. Kulitnya putih pucat, mengenakan daster tipis. Perutnya menonjol jelas, bulat sempurna. Pertanda usia kandungannya sudah masuk bulan-bulan akhir. Matanya menatapku dari atas ke bawah. Lalu ia menyipitkan mata. "Siapa kamu?" Suaranya datar namun penuh kewaspadaan. Aku menarik sudut bibirku, memberikan senyum tipis yang lebih mirip ancaman. "Kau tidak mengenalku? Lucu sekali. Aku yang seharusnya kau kenal lebih dulu sebelum kau merebut sesuatu yang bukan milikmu." Matanya tampak bingung sesaat. Lalu ia hendak menutup pintu, tapi aku menahan dengan telapak tanganku. Doronganku kuat, pintu terbuka lebar, dan pandanganku langsung menangkap sosok yang selama ini kucari, suamiku. Dia berdiri di ruang tamu kecil itu, mengenakan kaos lusuh. Rambutnya agak panjang berantakan. Wajahnya yang dulu ku kenang kini tampak panik. Matanya membesar saat melihatku. "Ratri?" Suaranya tercekat, seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia melangkah maju, tapi aku mengangkat tangan, memberi tanda agar dia diam. "Jangan panggil namaku dengan mulut busukmu," kataku tegas. Nadaku rendah namun mengandung bara. Aku melangkah masuk tanpa undangan, menutup pintu dengan hentakan keras. Ruangan itu penuh aroma masakan laut bercampur bau lembab. Di meja, ada 2 piring setengah berisi, bukti bahwa mereka baru saja makan bersama. "Kenapa kau di sini?" tanyanya terbata, mencoba meraih bahuku. Aku menepisnya kasar, membuatnya terhuyung. "Kenapa aku di sini? Kau serius bertanya?" Aku tertawa pendek, getir, lalu menatap perempuan di belakangnya. "Itu dia alasannya. Itu alasan kenapa kau pergi berbulan-bulan tanpa kabar, meninggalkan aku di rumah, tanpa uang,
tanpa kepastian. Untuk ini? Untuk hidup di gubuk sempit bersama perempuan ini dan anak haramnya. Wanita itu spontan memegangi perutnya. Matanya memancarkan kemarahan. "Jangan bicara sembarangan tentang anakku," katanya meninggi. Aku melangkah mendekat, menatapnya dari jarak sangat dekat. "Anakmu? Kau pikir aku akan takut? Anak ini adalah bukti kehinaan kalian berdua." Aku menoleh ke suamiku, menatapnya tajam. "Kau pikir aku tidak tahu? Semua uang yang kau kirim beberapa bulan lalu, yang katanya hasil kerja keras di kapal, ternyata untuk membiayai hidup dia. Dan kau meninggalkan aku seperti sampah." Wajahnya memucat. Dia membuka mulut, tapi aku tidak memberinya kesempatan berbicara. "Aku datang bukan untuk memohon. Aku datang untuk mengakhiri semua ini, dan untuk memastikan kalian berdua tidak akan punya hidup yang tenang mulai hari ini." Nada suaraku membuat udara di ruangan itu terasa tebal, nyaris sulit dihirup. Mereka berdua saling pandang, kegugupan jelas terlihat. Aku mengeluarkan amplop tebal dari tas, lalu melemparkannya ke meja. Isinya foto-foto mereka berdua di pasar, di tepi pantai, bahkan di klinik bersalin. "Semua ini sudah sampai di tangan keluarga besarmu, keluargaku, bahkan pemilik kapal tempatmu bekerja," kataku datar. "Aku pastikan kontrak kerjamu di sini akan dicabut. Dan untukmu," tatapanku kembali pada perempuan itu, "kau akan merasakan apa artinya menjadi musuhku." Ia menelan ludah, mundur selangkah, lalu suamiku mencoba maju untuk membela. Tapi aku sudah melangkah ke pintu, berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan terakhir yang menusuk. "Nikmati sisa-sisa ketenangan kalian. Karena setelah ini, badai akan datang, dan aku adalah badai itu." Tanpa menunggu jawaban, aku membuka pintu dan melangkah keluar. Di luar, udara asin laut kembali menyambutku, tapi kali ini rasanya seperti udara kemenangan kecil sebelum perang besar dimulai. Aku berdiri di depan pintu rumah kontrakan reot itu, detak jantungku menggebu di dada. Nafasku berat, bukan karena lelah, tapi karena menahan emosi yang sudah bertahun-tahun terpendam. Bayangan wajah suamiku, lelaki yang dulu kupercaya untuk menjadi pelindung, kini menjelma seperti ular berbisa yang siap menggigit dari balik senyum palsu. Pintu kayu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya aku melihat sosok yang membuat darahku mendidih. Dia dan perempuan itu duduk berdekatan, tangan mereka saling bertaut seolah tak ada dunia di luar sana. Perempuan itu mengelus perutnya yang membuncit, sambil tertawa kecil. Ya Tuhan, perut itu, perut yang membawa anak hasil pengkhianatan. Aku melangkah masuk tanpa mengetuk. Bunyi hentakan kakiku di lantai semen memecah suasana. Mereka sontak menoleh. Wajah suamiku pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat setan di siang bolong. "Ah, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya gemetar, nyaris tak keluar. Aku tersenyum sinis, senyum yang tak lagi menyimpan cinta. "Kenapa? Kaget? Takut? Atau malu?" "Oh, tapi sepertinya kata malu sudah tak ada di kamus hidupmu." Aku berjalan mendekat, setiap langkahku seperti dentang palu godam di telinganya. Perempuan itu mencoba berdiri, menyembunyikan perutnya dengan kain tipis yang sudah lusuh. "Mbak, maaf, ini..." Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, aku memotong. "Diam. Jangan kau panggil aku Mbak. Aku bukan saudaramu, apalagi temanmu. Aku adalah istri sah dari lelaki busuk ini, yang kau rampas dan kau buat jadi pengecut." Suaraku meninggi, membelah udara. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, wajah-wajah penasaran bermunculan di jendela dan pintu rumah sekitar. Suamiku mencoba mendekat, mungkin ingin menenangkan, tapi aku mundur setapak sambil menunjuk wajahnya dengan telunjuk yang bergetar karena marah. "Kamu pikir aku tak tahu? Kamu pikir aku akan diam di Indonesia, menunggu kabar yang tak pernah kau kirim, menahan lapar, menahan malu, sementara kamu di sini hidup seperti raja dengan perempuan ini? Aku tahu setiap detilnya. Uang yang kau kirim selama ini hanya secuil dari gaji melautmu. Sisanya kau habiskan untuknya. Dan sekarang,
Kau buat dia hamil. Sementara anak kita di rumah hanya makan nasi dengan garam. Suasana makin panas. Aku bisa merasakan tatapan tetangga-tetangga yang membentuk lingkaran di luar pintu. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian memandang dengan mata penuh cemooh ke arah suamiku. Perempuan itu mulai menangis. Tapi air matanya tak mempengaruhi hatiku. Menangis? Kenapa? Karena takut aku merebut dia kembali? Tidak usah khawatir. Aku tak akan memungut sampah yang sudah dibuang Tuhan ke jalan. Ucapku dingin. Suamiku mencoba membela diri. Ini tidak seperti yang kamu pikir. Aku, tutup mulutmu, potongku lantang. Kamu pikir aku datang jauh-jauh dari Indonesia untuk mendengar dongengmu? Aku datang untuk mengubur sisa-sisa harga dirimu di depan semua orang yang dulu kamu banggakan. Aku mengeluarkan amplop dari tas, berisi foto-foto yang selama ini aku simpan. Foto-foto dia bersama perempuan ini di berbagai tempat di Taiwan, berpelukan, bermesraan. Aku lemparkan ke lantai, foto-foto itu beterbangan, sebagian jatuh keluar pintu, diambil oleh tangan-tangan penasaran yang langsung menatapnya dengan ekspresi terkejut dan jijik. Wajah suamiku memerah, lalu memucat. Dia tahu, dari momen ini, reputasinya akan hancur. Tidak hanya di kampung halaman, tapi juga di komunitas pekerja migran di sini. Aku mendekat, nyaris berbisik, tapi cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang berkerumun. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya lelaki gagal, pengecut, dan pembohong. Kau akan kehilangan pekerjaanmu, teman-temanmu, dan perempuan ini pun akan meninggalkanmu ketika tahu kau tak lagi punya apa-apa. Tanganku bergetar saat menahan keinginan untuk menampar wajahnya, tapi aku tahu, luka terbesar bukan di kulit, melainkan di harga diri. Aku berbalik, meninggalkan mereka di tengah tatapan tajam para tetangga, suara bisik-bisik yang kini berubah menjadi ejekan terang-terangan. Aku tahu, ini baru permulaan kehancurannya. Bab berikutnya akan jadi pukulan terakhir. Pagi itu, matahari tidak lagi membawa kehangatan melainkan bayangan kelam yang menyelimuti hati dan jiwa Ardi. Dari balik tirai jendela, sinar kuning lembut menembus masuk, menyapu permukaan apartemen mungil yang kini bagaikan penjara tanpa batas baginya. Suara dering ponsel yang tiada henti menandakan bahwa dunia luar telah menyadari rahasia gelapnya. Rahasia yang telah lama ia sembunyikan dengan rapat, kini terkoyak lebar tanpa ampun. Sementara itu, di kota yang sama, aku duduk tegak di depan meja kayu kecil di sudut kamar kontrakanku. Tanganku menggenggam ponsel yang penuh notifikasi. Ratusan pesan dukungan, suara-suara peduli dari teman lama dan bahkan orang-orang yang kukenal lewat jaringan komunitas pekerja migran. Ada yang mengirimkan video rekaman rapat sosial di tempat kerja Ardi, di mana namanya sudah disebut dengan nada cemoohan. Ada pula pesan berisi screenshot postinganku di media sosial yang telah menyebar luas, dengan komentar pedas yang tak menyisakan tempat untuk pembelaan. Hatiku mencampur aduk antara lega dan pedih. Lega karena aku telah berhasil membuka tabir kebohongan yang selama ini menindasku. Pedih karena ingatan tentang masa lalu kami bersama terus mengoyak hati. Saat aku teringat bagaimana aku harus menahan lapar demi mengirim uang ke kapal. Bagaimana aku berjuang menyembunyikan rasa sakit ketika suamiku menghilang tanpa kabar. Amarah dan dendam menjadi bahan bakar yang menguatkan tekadku. Di tempat yang jauh dari sana, Ardi menjalani hari terberatnya. Ia dipanggil oleh atasan di perusahaan pelayaran, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan mata tajam. Ardi, kami menerima laporan serius mengenaimu. Suara atasan itu dingin dan tanpa ampun. Ada bukti kuat bahwa kamu berkhianat terhadap keluarga dan perusahaan dengan membiayai kehidupan ganda. Ini bisa berdampak pada reputasi perusahaan. Ardi terdiam. Wajahnya pucat pasi. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya berkali-kali. Saya bisa jelaskan. Suaranya gemetar. Namun atasan tak memberinya kesempatan lebih. Penjelasan tidak lagi penting. Kontrakmu akan dicabut mulai minggu depan. Kamu harus mengosongkan tempat tinggal perusahaan. Kabar buruk itu cepat menyebar di antara para pekerja migran. Beberapa yang dulu bersimpati mulai menunduk malu dan menghindar,
sementara yang lain mencibir dan berbisik di belakang. Dunia Ardi yang dulu kokoh kini runtuh seperti kastil pasir. Yang lebih menyakitkan adalah pesan dari ibu mertuanya. Pesan itu datang pagi tadi dengan nada penuh kemarahan dan kekecewaan yang membakar. "Kamu sudah menghancurkan keluarga kami," tulisnya dengan kasar. "Aku malu punya menantu sepertimu yang mengkhianati istri dan keluarganya sendiri." Aku membaca pesan itu dengan dingin. Kupikir sudah waktunya aku membalas. Ini bukan aku yang menghancurkan keluarga. Ini adalah akibat dari perbuatanmu dan anakmu yang berkhianat selama bertahun-tahun. Pesan itu kuirim tanpa ragu, dengan jari yang hampir tak pernah bergetar seperti dulu. Setelah mengirim pesan itu, aku menatap layar dengan tekad membaca. Aku tahu ini belum selesai, malah baru permulaan. Aku mulai menyusun rencana yang lebih matang. Aku mengontak beberapa aktivis sosial dan komunitas pekerja migran di Taiwan dan Indonesia. Aku akan menyebarkan bukti-bukti kejahatan suamiku secara masif. Aku juga menghubungi pengacara untuk menyiapkan langkah hukum, supaya perjuanganku tak hanya sekadar melampiaskan amarah tapi juga membawa keadilan. Malam harinya, aku duduk di depan laptop, mengetik pesan demi pesan, memposting foto-foto, video, dan dokumen yang mengungkap kebenaran. Komentar positif dan dukungan mengalir deras, membuatku merasa tidak sendiri. Aku tersenyum tipis, menatap layar yang memantulkan wajahku yang kini lebih kuat dan berani. Aku tahu, badai yang kutimbulkan belum berhenti. Sebaliknya, badai itu akan menjadi topan yang meluluh lantakan semua yang berhubungan dengan suamiku dan perempuan itu. Ini adalah titik nadir, tapi juga awal kebangkitan diriku. Malam itu, ketika kota sudah larut dan gelap menyelimuti setiap sudut rumah keluarga suamiku, suasana di dalam justru penuh dengan ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Dari ruang tamu yang luas tapi terasa dingin, suara-suara bisik mulai bergema, diikuti oleh tatapan tajam yang saling beradu antara anggota keluarga. Setiap orang membawa luka yang tersembunyi, tetapi mereka semua tahu satu hal, segalanya telah berubah, dan tidak akan pernah kembali seperti semula. Ibunya, seorang wanita yang dulu selalu berdiri di atas segalanya dengan kepala tegak dan senyum yang menenangkan, kini terkulai lemas di kursi kayu tua, tangannya memegangi wajah yang penuh air mata. Bagaimana bisa anakku, yang selama ini kuanggap sebagai pria baik, berubah menjadi manusia seburuk itu? Suaranya serak, bergetar penuh kekecewaan. Matanya yang merah menyeratkan luka yang dalam, rasa malu yang tak terucapkan kepada tetangga dan keluarga besar. Di kamar lain, kakak ipar dan saudara-saudaranya berdebat sengit. Ini semua gara-gara dia. Kenapa harus membiarkan hal ini terjadi? Suara kemarahan yang membuncah, seolah-olah mencari kambing hitam di antara mereka. Namun di balik kemarahan itu terselip ketakutan besar akan kehancuran nama baik keluarga mereka di komunitas migran yang kian kecil dan saling mengenal. Pesan-pesan ancaman dan kecaman berdatangan ke ponsel Ardi tanpa henti. Teman-teman sekerjanya mulai menarik diri, beberapa bahkan membagikan kabar buruk ini ke orang lain. "Reputasi kamu sudah hancur, Ardi," ujar seorang teman lama lewat pesan singkat. "Kamu tak layak dipercaya lagi." Ardi yang dulu penuh percaya diri kini berubah menjadi sosok yang nyaris tak berdaya, duduk terpaku di sudut kamar, memikirkan betapa dalam dia telah terjatuh. Sementara itu, aku mengumpulkan kekuatan dari ratusan pesan dukungan yang datang dari seluruh penjuru. Dari komunitas pekerja migran, teman lama, hingga orang-orang yang baru kukenal lewat media sosial. Setiap pesan adalah oase di padang gurun kesepian, menguatkan tekadku untuk tidak menyerah. Aku mulai menghubungi beberapa aktivis dan pengacara untuk memperkuat posisi hukum. Kami menyusun strategi, menyiapkan dokumen, dan mengatur saksi-saksi yang akan berbicara nanti. Pertemuan dengan pengacara berlangsung lama dan melelahkan. Mereka menelaah setiap bukti yang aku kumpulkan dengan teliti. Foto-foto, rekaman suara, pesan teks, semuanya disusun dalam berkas yang akan digunakan untuk menuntut suamiku secara hukum atas pengkhianatan dan penelantaran. "Ini kasus yang berat tapi jelas," ujar pengacaraku dengan nada serius. "Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk tekanan dari keluarga dan lingkungan."
Namun di tengah perjuangan hukum itu, bayangan anak kami yang tak berdosa terus menghantui pikiranku. Aku tak ingin dia menjadi korban selanjutnya dalam perang ini. Aku bertekad menjaga semuanya seadil mungkin, walau rasa sakit dan amarah membakar dalam dadaku. Malam itu aku menulis surat panjang yang ditujukan pada diriku sendiri, sebuah janji untuk bangkit dan tidak pernah membiarkan diriku menjadi korban lagi. Aku tahu jalan ini akan panjang dan berliku, penuh rintangan, tapi aku siap. Aku harus siap. Hari itu aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan dada penuh gelora dan tangan yang sedikit bergetar. Suasana di sekitar penuh dengan kerumunan orang yang penasaran. Beberapa dari mereka mengenalku. Sebagian lagi adalah awak media yang siap mengorek setiap detail drama hidupku. Nafasku berat, bukan karena cemas, tapi karena beban tanggung jawab yang aku pikul. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak dan masa depan yang aku impikan. Aku masuk ke ruang sidang yang besar dan dingin. Dindingnya berwarna abu-abu suram yang menambah ketegangan. Suamiku, Ardi, duduk di kursi terdakwa dengan wajah kusut dan pandangan kosong. Dia tampak jauh berbeda dari pria yang pernah aku cintai. Kini hanya tersisa bayangan pengecut yang telah menghancurkan hidupku. Pengacaraku, wanita parubaya yang tegas dan berpengalaman, duduk di sebelahku, menatapku penuh semangat dan keyakinan. Kita akan bawa keadilan, Ratna, bisiknya, menguatkan hatiku. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut memaparkan bukti-bukti pengkhianatan Ardi, dari bukti transfer dana yang mencurigakan, hingga foto dan rekaman yang aku serahkan. Setiap detail dipaparkan dengan teliti, menimbulkan bisik-bisik dan tatapan kejut di antara hadirin. Saksi pertama dipanggil, seorang teman kerja Ardi yang dengan gamblang mengungkap bagaimana Ardi mengelola keuangannya secara curang dan membiayai kehidupan ganda. Saya melihat sendiri bagaimana dia mengirim uang ke wanita lain, dan sering meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan, ucap saksi dengan nada tegas. Saksi berikutnya adalah tetangga dekat yang bersaksi tentang perilaku mencurigakan Ardi dan wanita hamil tersebut. Mereka sering terlihat bersama, berbisik dan tertawa, seolah tidak peduli dengan tanggung jawab mereka, kata tetangga itu. Aku duduk tegak, menguatkan diri setiap kali bukti demi bukti disajikan. Namun, tak bisa kusembunyikan perasaan getir saat pengacara pembela Ardi mulai membantah dan mencoba mengurangi kesan buruknya. Mereka memutarbalikkan fakta, mencoba menyudutkanku sebagai istri yang terlalu emosional dan mencari perhatian. Namun aku tidak gentar. Aku tahu kebenaran di pihakku. Aku berdiri untuk memberikan kesaksian, dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Saya adalah istri yang setia selama bertahun-tahun. Saya merawat anak kami dengan penuh cinta. Tapi suami saya meninggalkan kami tanpa kabar, mengkhianati janji pernikahan kami. Saya tidak akan membiarkan dia lepas dari tanggung jawabnya. Setiap kata yang kuucapkan menusuk ke hati semua yang hadir. Ruang sidang hening sesaat, sebelum gemuruh bisik-bisik kembali memenuhi ruangan. Di luar ruang sidang, media mulai memberitakan secara luas kasus ini. Komentar mendukungku mengalir deras di media sosial, sementara yang lain mencoba meremehkan dan mencaci. Aku belajar untuk mengabaikan mereka, fokus pada perjuangan di depan. Malam harinya, aku duduk sendiri, menatap langit-langit kamar kecilku. Air mata turun perlahan, mencuci lelah dan luka yang tersimpan dalam hati. Namun aku tahu aku harus bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan ini belum selesai, tapi aku percaya keadilan akan berpihak pada kebenaran. Pagi itu, aku melangkah ke ruang sidang dengan hati yang berdebar namun penuh tekad baja. Udara dingin memenuhi lorong gedung pengadilan, namun di dalam dadaku, panas amarah dan harapan bergolak tak terkendali. Aku tahu, hari ini adalah titik balik. Titik di mana aku akan menuntaskan perjuangan panjang yang telah melelahkan tubuh dan jiwaku. Di dalam ruang sidang, para hakim sudah menunggu dengan wajah serius dan perhatian penuh. Ardi duduk di kursi terdakwa dengan wajah kusut, tanda jelas dari penyesalan sekaligus ketakutan. Pengacara pembelanya bersiap dengan dokumen dan argumen yang sudah biasa mereka persiapkan untuk menghadapi kasus seperti ini. Sebelum sidang dimulai, aku menatap sekeliling.
Para jurnalis sibuk menyiapkan alat rekam. Beberapa wajah pendukungku hadir dengan ekspresi optimis. Aku menggenggam tangan pengacaraku, menarik kekuatan darinya. Sidang dibuka dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa. Ia memaparkan fakta-fakta yang sudah aku sampaikan berkali-kali, bukti pengkhianatan Ardi, penelantaran keluarga, serta bukti keuangan yang menguatkan dakwaan. Suasana menjadi tegang saat jaksa mengungkapkan rincian transfer uang yang digunakan Ardi untuk membiayai wanita lain dan anaknya. Saksi pertama adalah seorang teman kerja Ardi yang bersaksi dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Ardi sering meninggalkan tugas tanpa kabar dan mengirimkan uang ke alamat lain, bukan untuk keluarganya, katanya dengan nada yakin. Saksi kedua adalah tetangga di apartemen tempat Ardi tinggal bersama wanita itu. Mereka sering terlihat bersama, tertawa, dan tidak peduli dengan tanggung jawab mereka di Taiwan, ujarnya. Tatapan para hakim menjadi lebih serius. Ketika giliranku tiba, aku bangkit dengan dada membusung dan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai ibu yang berjuang demi masa depan anak kami. Saya datang bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menuntut keadilan dan tanggung jawab dari seorang pria yang sudah mengabaikan keluarganya. Aku menceritakan detail penderitaan selama bertahun-tahun, malam-malam gelap tanpa kabar, rasa lapar yang kutahan demi anak, dan pengkhianatan yang kurasakan ketika tahu suamiku hidup berdua dengan perempuan lain dan menghamilinya. Setiap kata yang kuucapkan menyentuh hati banyak orang yang hadir di ruang sidang. Namun, pengacara pembela berusaha keras mengurangi kesan buruk Ardi dengan mencoba memutarbalikkan fakta dan menyerang karaktermu. Mereka menyebutku emosional dan terlalu dramatis. Aku membiarkan hal itu lewat, karena aku yakin kebenaran akan berbicara lebih keras dari kata-kata mereka. Sidang berlangsung berjam-jam, dengan argumen dan bantahan yang bergantian. Di luar ruang sidang, berita tentang kasus kami menjadi perbincangan hangat di media sosial dan komunitas migran Indonesia. Aku menerima ratusan pesan dukungan, tetapi juga cibiran dan ejekan. Namun semuanya kuhadapi dengan kepala tegak. Di akhir sidang hari itu, aku duduk sendiri di sebuah bangku di halaman gedung pengadilan, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Perjuangan belum selesai, tapi aku merasa langkah besar telah kuambil. Aku sudah tidak takut lagi. Aku siap menghadapi apapun demi masa depan yang lebih baik. Malam itu, dingin menyusup ke setiap sudut kota yang tak pernah tidur. Namun di dalam diriku, ada api yang berkobar, hangat dan membara, api harapan yang tak pernah padam. Setelah semua perjuangan, air mata, dan luka yang kurasakan, akhirnya detik yang kutunggu-tunggu pun tiba. Aku berdiri di halaman gedung pengadilan, menatap langit gelap yang bertabur bintang, berusaha menenangkan detak jantung yang berlari liar. Langkahku memasuki ruang sidang terakhir adalah langkah yang paling berat sekaligus paling membebaskan. Suasana ruang itu penuh ketegangan, tapi juga penuh harapan. Para hakim duduk dengan sikap tegas, menyimak dengan seksama setiap argumen yang akan menjadi penentu hidupku selanjutnya. Di seberang sana, Ardi duduk dengan wajah yang semakin suram. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak ringkih dan letih, seperti pria yang dihancurkan oleh dosa-dosanya sendiri. Dalam sidang yang panjang dan melelahkan itu, aku mengungkapkan seluruh perjalanan hidupku yang penuh dengan pengkhianatan dan penderitaan. Aku berbicara bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anak-anakku yang selama ini menjadi korban diam dalam drama kelam ini. Suaraku menggetarkan ruang sidang ketika aku menegaskan bahwa aku menuntut keadilan, bukan balas dendam, agar masa depan mereka tidak ternoda oleh kebohongan dan pengkhianatan. Para hakim mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sesekali aku menangkap tatapan iba serta hormat dari beberapa di antaranya. Tak hanya bukti-bukti yang kukemukakan yang menjadi dasar, tetapi juga kekuatan dan keteguhan hatiku yang mungkin lebih penting dari apapun. Ketika akhirnya keputusan diumumkan, ruang sidang hening sejenak, sebelum gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi udara. Hakim menyatakan bahwa Ardi dinyatakan bersalah atas segala pelanggaran yang telah ia perbuat, dan diwajibkan untuk memenuhi semua tanggung jawabnya terhadap keluarga, termasuk memberikan nafkah dan dukungan moral yang selama ini diabaikannya. Putusan ini adalah kemenangan besar,
bukan hanya bagiku, tapi juga bagi banyak perempuan yang menjadi korban pengkhianatan serupa. Air mataku jatuh dengan deras, bukan karena kesedihan, tapi karena lega dan kebahagiaan yang luar biasa. Aku melangkah keluar gedung pengadilan dengan kepala tegak, disambut oleh sorotan kamera dan pelukan hangat dari sahabat dan komunitas pekerja migran yang selama ini memberikan dukungan tanpa henti. Aku merasa seperti terlahir kembali, bebas dari belenggu masa lalu yang kelam. Hari-hari berikutnya aku mulai membangun hidup baru dengan penuh semangat. Aku membuka usaha kecil-kecilan yang selama ini kuimpikan, berusaha menciptakan lingkungan yang sehat dan bahagia untuk anak-anakku. Setiap senyuman mereka adalah obat terbaik bagi luka yang pernah menganga di hati. Aku juga aktif berbagi kisah perjuanganku di berbagai forum dan media sosial, menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang mungkin masih terjebak dalam pernikahan yang penuh pengkhianatan dan penderitaan. Pesanku sederhana, jangan pernah takut untuk melawan, karena kekuatan ada dalam diri kita sendiri. Malam hari aku menulis diari, menceritakan perjalanan panjang ini dengan semua liku dan perjuangannya. Dari air mata dan penderitaan aku belajar, dari luka aku tumbuh, dan dari pengkhianatan aku menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupku, babak kebebasan, keberanian, dan kebahagiaan sejati. Sejak hari itu, saat pintu warung makan kecilku terbuka untuk pertama kalinya, setiap detik menjadi perjuangan yang penuh makna. Warung ini bukan sekadar tempat berjualan makanan, melainkan lambang kebangkitan dan kemenangan atas segala luka yang pernah kujalani. Aroma harum rempah dan masakan tradisional yang kuolah sendiri menyebar ke seluruh sudut, mengundang orang-orang datang dan merasakan kehangatan yang lebih dari sekadar hidangan. Setiap pagi aku bangun lebih awal, memulai hari dengan semangat yang menggebu, meski terkadang rasa lelah menyelimuti badan dan pikiranku. Anak-anak yang dulu sering menangis karena kelaparan dan ketidakpastian kini dengan ceria membantu membersihkan meja, melayani pelanggan dengan penuh keceriaan yang membuat hatiku terasa hangat dan damai. Dalam kesederhanaan itulah aku menemukan kekuatan. Aku menyadari bahwa membangun kembali hidup bukanlah hal yang mudah. Ada hari-hari ketika penat dan sepi datang mendera, menghantui pikiranku dengan bayangan masa lalu yang penuh derita. Namun, aku selalu ingat mengapa aku harus bangkit. Untuk anak-anak yang aku cintai, untuk diriku yang tak mau lagi menjadi korban. Bukan hanya soal bisnis, warung ini menjadi titik temu bagi para pekerja migran dan ibu-ibu yang memiliki cerita serupa. Di sana kami berbagi tawa, air mata, dan harapan. Aku menjadi bagian dari komunitas kecil yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kami bersama-sama membangun mimpi yang dulu terasa jauh, kini mulai terasa lebih dekat. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat, aku duduk di depan warung, memandang langit jingga yang membentang luas. Rasa syukur dan harapan memenuhi hatiku. Semua luka dan penderitaan yang kulewati telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku tak takut lagi. Karena kini aku berdiri dengan kaki sendiri, menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan keberanian. Hari-hari setelah pengadilan berakhir tidak serta-merta menjadi mudah. Aku menyadari bahwa kebebasan yang baru saja kuterima hanyalah pintu awal untuk sebuah perjalanan panjang yang menuntut kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Meski sudah terbebas dari belenggu masa lalu, bayangan pengkhianatan dan rasa sakit masih kerap menghantui pikiranku, terutama ketika malam menyelimuti dan sunyi datang menyapa. Namun, di tengah gelap itu, muncul cahaya kecil yang perlahan tumbuh menjadi sinar harapan. Dia hadir tanpa permintaan, seperti angin sepoi yang datang membawa kesegaran di tengah terik mentari. Sosok pria sederhana yang tak pernah kuharapkan, namun kehadirannya mengubah segalanya. Bukan dengan kata-kata manis yang menggoda, tapi dengan ketulusan dan perhatian yang tulus. Dia bukan penyelamat, tapi teman yang setia berdiri di sisiku, mendengarkan setiap keluh kesah tanpa menghakimi, memberi ruang untuk aku pulih dan bangkit. Awalnya aku ragu, takut membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Aku menutup diri, menghindari harapan agar tidak terluka lagi. Namun,
Kehadirannya yang sabar dan penuh pengertian mulai mencairkan tembok yang selama ini kubangun untuk melindungi diri. Perlahan, aku mulai percaya bahwa aku layak untuk dicintai, bukan hanya sebagai ibu yang berjuang, tapi sebagai wanita yang berharga. Anak-anakku menjadi saksi perubahan itu. Mereka yang dulu sering melihat ibunya menangis dan putus asa kini mulai melihat sosok yang lebih cerah dan penuh energi. Mereka membantu di warung kecil kami, belajar tertawa bersama dan menciptakan kenangan baru yang menggantikan luka lama. Melihat senyum mereka adalah obat terbaik bagi segala lelah dan kesedihan yang pernah kurasakan. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Ada saat-saat ketika rasa takut kembali datang, ketika bayang-bayang masa lalu mencoba merenggut harapan yang sudah mulai tumbuh. Aku harus berjuang keras untuk tetap tegar, menolak godaan untuk menyerah dan kembali tenggelam dalam kesedihan. Di saat-saat itu, aku mengingat janji pada diri sendiri untuk tidak membiarkan luka lama menguasai masa depan. Kami membangun hubungan yang sederhana tapi penuh makna. Setiap percakapan, tawa, bahkan perbedaan kecil kami jalani dengan penuh kesabaran dan pengertian. Dia mengajarkan aku arti cinta yang sesungguhnya, bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan yang konsisten dan kesetiaan tanpa syarat. Bersama dia, aku belajar memaafkan, bukan hanya orang lain tapi juga diri sendiri. Di warung kecil yang menjadi saksi perjalanan hidupku, kami bersama-sama melayani pelanggan, berbagi cerita dengan tetangga dan teman-teman, menciptakan komunitas yang hangat dan penuh cinta. Tempat itu kini bukan hanya sumber penghidupan, tapi juga pusat kehidupan sosial dan emosional kami. Malam hari aku sering menulis diari, mengekspresikan rasa syukur dan refleksi atas semua yang sudah kulalui. Dari gelap yang paling dalam, aku menemukan cahaya yang luar biasa. Dari penderitaan yang paling berat, aku belajar arti ketangguhan dan keberanian. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi kini aku melangkah dengan kepala tegak, hati yang penuh harapan, dan jiwa yang siap menghadapi segala tantangan. Ini adalah babak baru kehidupanku, bukan sekadar melanjutkan hidup, tapi membangun kehidupan yang lebih bermakna, penuh cinta, dan kebahagiaan sejati. Udara pagi itu terasa berbeda, lebih segar, lebih penuh harapan. Aku berdiri di depan warung kecil yang kini menjadi saksi perjalanan hidupku yang penuh liku dan perjuangan. Matahari terbit dengan sinar keemasan yang menyentuh setiap sudut kota, seolah memberi restu atas perjalanan panjang yang telah kulalui. Setelah segala luka, air mata, dan pengkhianatan, aku akhirnya menemukan kedamaian yang sejati dalam diriku sendiri. Kebebasan yang kuperoleh bukan hanya dari kemenangan hukum, tapi dari kemampuan untuk memaafkan, melangkah maju, dan mencintai diri sendiri dengan tulus. Anak-anakku tumbuh kuat dan bahagia, belajar dari contoh yang kuperlihatkan tentang ketegaran dan keberanian. Mereka bukan lagi anak-anak yang takut akan masa depan, tapi jiwa-jiwa muda penuh harapan dan mimpi besar. Aku bangga menjadi ibu mereka, pelindung dan sahabat yang selalu ada. Pria yang kini menemaniku bukan hanya kekasih, tapi juga partner sejati dalam membangun masa depan. Bersama kami membentuk keluarga kecil yang sederhana tapi penuh cinta dan saling pengertian. Kami saling menguatkan dan berbagi mimpi, menatap hari esok dengan penuh optimisme. Warung kecilku berkembang menjadi lebih dari sekadar tempat berjualan. Ia menjadi pusat komunitas, tempat berkumpulnya para pekerja migran dan ibu-ibu yang ingin berbagi cerita dan dukungan. Aku menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang, bukti nyata bahwa dari kesulitan dan penderitaan, bisa tumbuh kekuatan dan harapan. Aku menutup bab ini dengan sebuah janji, untuk terus berjuang, untuk tidak pernah menyerah, dan untuk selalu percaya bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang berani bangkit. Masa lalu boleh menjadi luka, tapi masa depan adalah kanvas kosong yang siap kuisi dengan warna-warni kebahagiaan dan cinta. Dalam setiap langkahku, aku tahu satu hal pasti, aku sudah bebas. Bebas dari belenggu masa lalu, bebas dari ketakutan, dan bebas untuk menjadi diriku sendiri. Ini bukan akhir cerita, tapi awal dari perjalanan panjang menuju kebahagiaan sejati. Tamat.